Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu syukran wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali di sebuah majlis ya Bapak, yang insyaallah di dalamnya nanti akan kita membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diturunkan rahmat di dalam sebuah majlis. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarganya serta sahabatnya, begitu juga para pengikutnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ketiga ya Pak. Setelah pertama kemarin kita telah membahas tentang urgensi atau pentingnya mempelajari tahsin dalam membaca Al-Quran agar bacaan kita semakin benar, semakin bagus, dan jauh dari kesalahan. Lalu di pertemuan kedua kita sudah membahas tentang bab makharijul huruf, sebagian dari makharijul huruf tentang pengertiannya, dan sedikit kita ambil kemarin dari bab al-jauf dan al-halq, yaitu tenggorokan dan rongga mulut ya, bagian tenggorokan dan rongga mulut. Dan insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan kayaknya nggak usah pakai demi Pak. Enggak usah. Iya. Enggak dulu. Iya. Untuk pertemuan pada malam hari ini, insyaallah sebelum kita masuk ke pembahasan makharijul huruf, yaitu di bab al-lisan lebih khususnya ya, atau bagian lidah, ana ingin mungkin sedikit membagi waktu ya Pak, membagi waktu. Jadi insyaallah nanti di 15 menit terakhir atau 10 menit terakhir di lain sesi tanya jawab, Anda ingin sebenarnya lebih mengenal bapak-bapak di sini ya, lebih mengenal bapak-bapak dan bagaimana bacaannya. Jadi mungkin nanti bisa jadi Anda minta baca satu-satu, satu ayat, dua ayat di satu ayat yang sama mungkin. Untuk malam hari ini mungkin Anda akan mengambil Al-Fatihah ya, karena Al-Fatihah itu urgen karena dipakai untuk sholat. Jadi Anda akan membedah kesalahannya satu persatu. Jadi tidak perlu malu ya Pak untuk mempelajari ilmu. Jadi jangan malu ketika kita salah ya, jangan malu ketika kita salah. Akan tetapi kita malu ketika kita tahu kita salah tapi kita nggak ingin dibenerin. Nah, jadi insyaallah nanti di sesi akhir selain tanya jawab, Ana akan mencoba untuk mengenal lebih dekat bapak-bapak di sini dengan cara membaca ya, membaca satu-satu di surat Al-Fatihah yang sudah ma'ruf. Nah, sedikit murojaah dari materi sebelumnya di bab al-jauf ya. Di bab al-jauf ketika kita membaca huruf-huruf mad, huruf-huruf mad yaitu alif yang sebelumnya berharokat fathah atau a, kemudian u dhammah, waw yang berharokat sebelumnya dhammah, lalu ya yang berharokat sebelumnya kasroh ya. Maka dibacanya seperti yang dijelaskan di pekan kemarin, untuk biasakan jangan asal keluar suara, tetapi gerakan mulutnya dengan cara ke samping ya Bapak-bapak, jangan mangap, jangan a tetapi a samping. Nah, karena kita juga masih belajar, nggak apa-apa dibuka ke samping lebar-lebar, nggak apa-apa. Untuk monyongnya juga nggak apa-apa untuk dimonyongkan karena kita masih belajar juga. Tapi nanti kalau misalnya sudah bagus bacaannya nggak perlu sampai berlebihan ya Pak. Tapi karena untuk di sini untuk namanya melatih mulut kita agar terbiasa ketika membaca Al-Quran, maka nggak apa-apa diperlukan seperti itu. Jadi itu sekilas tentang al-jauf. Kemudian kita juga sudah membahas tentang al-halqu atau bagian tenggorokan ya Pak. Tenggorokan ini dibagi menjadi 3, yaitu dari paling bawah, kemudian tengah, lalu paling atas.
Kalau dalam bahasa Arabnya yang pertama adalah aqsa, paling bawah, aqsal halqi. Kemudian tengah itu wasat ya, wastu, al-wastul halqi, dan yang paling atas adna. Nah, jadi di paling bawah ini mungkin kita langsung sekalian aja ya murojaah Pak. Mungkin ambil dari yang paling dari kiri ya Pak. Untuk yang paling bawah ini ada huruf apa Pak? Paling bawah di tenggorokan ada 2 huruf. Paling bawah H, satu lagi satu lagi A. Iya, kalau H itu di tengah. Nah, coba kalau selanjutnya yang tengah Pak. A, iya betul, Ain. Satu lagi tadi yang udah disebutin iya, H tipis ya. Dan untuk yang atas Pak, Ghain sama Qaf. iya, Ghain sama Qaf ya. Dan sedikit kesalahan ketika membaca huruf Go itu jangan sampai dipantulkan. Ketika dia dipantulkan maka bacaannya menjadi salah ya. Bapak magho, biasanya di Al-Fatihah ghairil magho. Tetapi stop nafasnya di situ, magho. Tebal, karakternya tebal, tetapi jangan dipantulkan. Magbu, langsung pindah magbu. Nah, jadi itu sedikit murojaah. Sekarang kita masuk ke bab al-lisan atau lidah ya. Ini hurufnya paling banyak dan Ana minta mungkin nanti di murojaah terus ya untuk huruf-hurufnya, karena ini berkaitan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran nanti, agar kita membacanya dengan apa yang sesuai diajarkan kepada kita. Kalau misalnya di dalam Al-Quran ada yang namanya ilmu sanad ya Pak, ilmu sanad, yaitu bacaan yang bersambung sampai Rasulullah SAW. Jadi kita berusaha untuk bacaan kita ini sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW baca. Jangan sampai kita terpengaruh atau membaca dengan style kita sendiri ya Pak. Jangan sampai seperti kita membaca dengan style kita sendiri tanpa tahu bagaimana Rasulullah itu pada zaman dahulu membaca Al-Quran. Oleh karena itu di sini kita mempelajari ilmu tajwid agar kita tepat bacaannya. Nah, kita di alisan ini mungkin harus lebih sedikit fokus ya Pak, karena hurufnya ini alisan atau bagian lidah itu paling banyak di bagian lidah. Nah, jadi harus lebih fokus karena banyak banget ya hurufnya. Nah, untuk alisan, yang dimaksud dengan alisan ini adalah huruf-huruf yang keluar karena lidah kita ini bergerak, pergerakan lidah atau pengaruh lidah kita. Jadi misalnya kita contohkan yang kemarin, bagian tenggorokan lidah itu nggak bergerak sama sekali. Kalau misalnya kita contohkan, kita ambil huruf H itu lidah kita udah diam aja, nggak ngapa-ngapain lidah kita. Go, lidah kita juga nggak bergerak. Go, begitu juga H. Nah, lidah kita nggak bergerak sama sekali. Apa kalau bacaannya benar? Nah, jadi di alisan ini adalah tadi yang Anda jelaskan, huruf-huruf yang keluar karena pergerakan lidah kita. Nanti dibagi lagi ya Pak untuk lisan ini, karena pergerakan lidah atau pengaruh lidah kita. Lidahnya nanti kemana posisinya, lalu bagaimana bentukannya, menyentuh mana. Nah, itu di bagian al-lisan. Jadi al-lisan ini paling banyak ya Pak untuk makhrajnya atau hurufnya ya. Huruf yang keluar dari makhraj ini paling banyak. Ini akan Nana sedikit gimana, karena kalau begini nggak bisa nulis. Kita tulis pakai bahasa Indonesia ya di sini. Bisa. Atau dalam bahasa Arabnya al-lisan. Nah, jadi di bagian alisan ini
dibagi-bagi lagi ya Pak. Dari lidah kita ini, kita bayangkan lidah, ini lidah kita, lidah itu dibagi lagi. Ada lidah paling belakang, jadi misalnya di ujung lidah, dekat gigi kita, nah ini dibagi-bagi lagi. Ada yang paling belakang, terus ada yang tengah lidah, dan ujung lidah sama tepinya. Tepi lidah sini ya, ini misalnya paling belakang, di sini tengahnya, habis itu di sini ujung, habis itu di sini tepinya. Nah ini lidah kita. Itu dibagi ketika kita membaca Al-Quran di makhraj al-lisan ini. Nah, jadi untuk al-lisan ini juga, Bapak-bapak, karena kita harus lebih fokus, jadi pembahasannya agak lebih sedikit panjang ya. Mungkin nanti kalau misalnya karena sesuai yang Anda bilang tadi di awal atau Anda ingatkan di awal, karena 15 menit terakhir kita pakai untuk langsung praktek membaca, maka kalau misalnya nggak cukup nanti kita lanjutkan di pekan depan. Agar Anda pengennya sebenarnya lebih ke praktek langsung ya daripada teori, praktiknya nol, sama aja bohong ya kalau gitu. Karena tujuan kita belajar tajwid sendiri ini agar bacaan kita betul. Kalau misalnya baca teori kita betul tapi bacaannya nggak betul, sama aja bohong ya. Jadi begitu, untuk al-lisan ini kita ingat-ingat, dan ini Ana kasih istilah-istilah ya Pak dari awal agar nanti terbayang sedikit ke depannya. Jadi di istilah-istilah makhraj ini ada yang namanya pangkal, ada yang namanya ujung nanti ya, ujung, habis itu ya pangkal dan ujung biasanya ya kalau kita pakai. Kalau pangkal itu paling belakang, kalau ujung itu misalnya pangkal di sini belakang, paling belakang lidah. Tengah biasa tengah kita tahu, ujung lidah. Nanti ada lagi pangkal gigi. Pangkal gigi berarti tempat tumbuh gigi kita, dekat gusi. Nah itu pangkal gigi. Ujung gigi, nah paling ujungnya, paling atasnya ya atau paling bawahnya di sininya ya, atau atas atau bawah. Nah jadi itu sedikit istilah yang nanti mungkin akan kita sering pakai di makhraj ini ya. Untuk pangkal, ujung, dan tepi, nanti juga ada tepi ya, tepi, jadi seperti itu. Nah jadi kita balik lagi untuk pembagian lisan atau lidah ya Pak. Jadi lidah ini dibagi menjadi 4, tadi Anda bilang. Pertama di belakang atau pangkal lidah, ini yang biasanya dekat amandel ya kalau kita bilang, yang berdiri seperti ini. Nah ini dekat amandel kita, pangkal lidah. Habis itu tengah ini bagian punggung tapi tengahnya, tengah sini bagian tengah, dan sini ujungnya, ujung bener-bener ujung lidah kita dan punggungnya sedikit ya. Habis itu di bagian pinggir atau tepi namanya ya, kita bilangnya tepi lidah, atau kalau dalam bahasa Arabnya hafatul lisan. Nah jadi kita bagi dulu dari yang pertama, yang makhrajnya itu sedikit ya Pak. Dari yang makhrajnya sedikit, yang pertama adalah aqsa atau pangkal lidah. Aqsa, aqsal lisan kalau kita bilang dalam bahasa Arabnya. Nah ini adalah pangkal lidah, pangkal ya. Pangkal. Nah ini pangkal lidah ini dibagi lagi untuk pangkal. Ya, kalau misalnya ada yang nggak paham, bisa langsung ditanya Pak ya. Takutnya nanti terlalu banyak materi di akhir, jadi bingung mana yang mau ditanya. Kalau misalnya pengen langsung praktek atau pengen ditanya, langsung aja tanya Pak. Jadi untuk pangkal ini dibagi menjadi 2, yaitu pangkal paling belakang. Ini paling belakang. Kenapa dibilang paling belakang? Karena posisinya ini kalau kita rasa, misalnya ini ada amandel, nah di belakangnya lagi, amandel kita yang menggantung itu, nah di belakangnya lagi, di belakangnya paling belakang, pokoknya hampir kayak masuk ke tenggorokan sebenarnya di situ. Nah ini huruf apa? Yang paling belakang itu huruf qaf ya, huruf qaf. Qaf paling belakang. Qaf ya, di huruf qaf.
Jadi bagaimana cara pengucapan huruf qaf ini? Jadi misalnya lidah kita ini Pak, lidah, habis itu kita mengucapkan huruf q. Nah ini lidah belakang ini, bagian paling belakang, paling akhir itu seperti naik sedikit ke amandel. O. Jadi kayak ada yang menutup di sini. O, seperti itu kayak menyentuh. Ini lidah, ini langit-langitnya naik belakangnya. O. Dan untuk huruf qaf ini karakternya adalah tebal ya Pak. Jadi mulut ini terisi. Jangan kita membaca itu seperti huruf kaf, huruf K ya, K tapi dijadiin O, ko, beda ya. Jadi karakternya itu harus tebal. O, mulut ini terisi seperti terisi berat pengucapannya. O. Iya, ini kalau misalnya habis itu selanjutnya kita contohkan langsung habis itu praktik habis ini. Di depan huruf qaf paling kita rasa paling belakang ini o. Nah itu ada k. Nah, ini misalnya tadi paling belakang o, maju dikit naik itu k. Maju sedikit. Huruf kaf. Huruf kaf ya. Jadi seperti itu untuk bagian paling belakang lidah. Bagian paling belakang lidah ini atau bahasa Arabnya aqsal lisan, paling belakang itu dibagi menjadi dua. Diingat-ingat kalau misalnya paling belakang itu q dan karakternya tebal, tapi karakternya tebal jangan sampai kita monyong biar kelihatan tebal. Ko, nggak perlu ya. Jadi mulut biasa tapi ko. Jadi coba kita langsung praktik seperti biasa. Anak akan membaca, habis itu nanti bapak-bapak ngikutin ya. Bacaannya seperti biasa. Qohi, qubaq, qong, qoni, qoqna. Nah nanti anak tambahin minal muqni, maqi, qong, qoni, qo. Nanti diikutin aja ya Pak, karena anak akan baca 3 kalimat. Insya Allah mudah karena nadanya gampang ya, gampang diingat. Jadi silahkan diikuti nanti setelah anak baca ya Pak, dicermati bagaimana anak membacanya, kalau bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Nah habis itu nanti akan anak cek kalau misalnya ada yang kelihatan ya atau terdengar dari anak, nanti akan anak coba langsung cek. Baik, kita akan mulai. Qoqi qubaqo. Quqan qani qoqna. Minal muqni maqi qong qani qo. Nanti semua huruf kita pakai itu semua ya Pak untuk wazannya. Qoqi quqaq ya. Terus quqong qoni qoqna. Minal muqni maqi qong qoni qo. Nah itu nanti kita akan pakai terus di semua huruf. Misalnya ada babi, bu, bab, bu, bang, bani, bab, na, minal, mubni, mabi, bang, bani, ba. Jadi diubah aja hurufnya nanti. Akan tetapi untuk pengucapannya masih sama atau nadanya ya. Jadi kita ulang sekali lagi agar hafal ya untuk wazannya. Qoqi qubaqo. Quqan qani qoqna. Minal muqni maqi qong qani qo.
Jadi Bapak-bapak, yang sedikit anak beri nasihat ya untuk kenapa kita baca seperti itu, agar ini kita bisa dipraktekkan ke dalam Al-Quran nanti. Karena tadi terkandung di semuanya, ada misalnya pas keadaannya sukun, ko, ki, ku, ba, ko ya. Ko pertama fathah, kita coba baca fathah, ki, kasroh, habis itu ko, ki, ku, ya habis itu domah, habis itu dalam keadaan sukun atau dalam keadaan mati ya, bako. Habis itu di kalimat berikutnya itu ketika dengung bagaimana cara bacanya. Ku, kong, koni, kokana. Nah, habis itu ntar kalau misalnya nyambung ke alif, minal, nah, alif lam ya, minal, muqni. Nah, jadi seperti itu. Dan sedikit nasihat dari Ana ya Pak untuk pembacaan huruf qaf ini, ketika membaca huruf qaf, karena dia ini huruf tebal, dan mungkin sebagian dari kita tahu ya Pak, untuk huruf qaf ini termasuk dari huruf qalqalah atau huruf yang dipantulkan ketika dia sukun. Seperti huruf da, misalnya qul huwallahu ahad. Nah, itu ada pantulan di belakangnya. Nanti kita belajar di hukumnya. Nah, karena huruf qaf ini termasuk dari huruf tebal, maka usahakan ketika dia sukun, jangan sampai kita membacanya ini jadi vokalnya itu lebih ke e ya atau ke e. Misalnya kita membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, ahad. Nah, de ini ya, de. Akan tapi karena qaf ini adalah huruf tebal atau isti'la ya. Jadi ketika membacanya ketika dia sukun itu vokalnya lebih ke o, bulat dia. Misalnya tadi kopi ku bako, bako, bukan bake, bukan ke e ya. Ya, misalnya banyak ya di surat-surat. Kalau misalnya kita ambil di surat An-Naba, apa ini? Mutakin wa fazahadai kawana wa kawaibatra wa kasandiha qala ismu nabi ala qawla kidzaba jazaa min rabbika rabbi samawati wal ardi wa bainahuma rahman la yamlikuna min khitabai wa yakumuna dalikal yaumul haq. Nah, jangan haqq tapi haqqo karena dia karakternya bulat tebal, jadi jangan sampai membacanya itu vokalnya ke e. Sama seperti huruf to ya. Huruf to juga seperti itu. Nanti kita pelajari di sifat-sifat huruf setelah makhrajul huruf. Nanti insyaallah akan kita murojaah kembali, ini sekilas intermezzo aja ya Pak untuk pengetahuan. Jadi jangan sampai ketika membaca huruf qaf sukun dia lebih ke e ya, e. Terpisahnya itu seperti e, seperti qul huwallahu ahad. Nah, habis itu tabbat yada abi lahabi wa tab, b ya, bukan bo gitu kan. Tapi kalau huruf qaf, ko ya, ako, bako. Nah, jadi seperti itu untuk huruf qaf. Jadi seperti itu untuk nanti ada lagi sebenarnya ya. Ketika dia dalam keadaan, jadi ini sebenarnya banyak ya Pak, tapi cuma sekilas saja agar pengetahuan aja sebenarnya. Ketika dia dengung, maka dengungnya itu tebal juga. Enggak asal dia seperti tipis. Misalnya kopi ku bako, ku kong kong, bukan ku kong. Nah, itu tipis. Tapi ini tafkhim tebal. Ku kong. Sama kalau misalnya kita masukin ke ayat, ada huruf min qablihi. Nah, dia kalau misalnya dibaca karena nunnya ini sukun dan gunnah ya, ikhfa, masuk ke huruf qaf, dia tebal. Mio, bukan ming. Nah, itu tipis ya namanya. Jadi ada tebal dan tipis. Nanti kita pelajari juga. Jadi itu untuk sedikit tentang huruf qaf. Sekarang kita masuk ke huruf kaf ya untuk langsung praktek. Kita seperti biasa huruf kaf, kita masukin ke nada tadi. Ana ingatkan ya Pak, untuk kaf ini dia karakter hurufnya hamas atau keluar angin sedikit aja, jangan kebanyakan, jangan terlalu banyak. Misalnya ak, ka, nah sedikit ka, tapi jangan terlalu banyak ka.
ka, jangan terlalu banyak ya. Jadi kayak ada angin loncat sedikit dari belakang, ka. Nah, jadi kita coba kita masukkan ke kalimat seperti tadi. Kakiku bak. Kakiku bak. Bagus. Ku kanikak na. Ku kanikak na. Minal mukni maki kanika. Minal mukni maki kanika. Jadi ini mungkin agak susah ya, tapi nanti insya Allah terbiasa kita. Atau ini Ustaz ditulis mungkin Ustaz. Ditulis ya. Beda apa? Gak panjang sebenarnya. Jadi bisa, Contohnya aja kan. bisa nanti ditulis juga ya Pak, agar nggak lupa. Takutnya ntar dihapus nih Bapak tulis. Di sini ya. Soalnya nanti ini juga berubah-ubah ya kalimatnya Pak. Nah, misalnya K, pertama dari huruf K. Nah, ini K. Ki. Ku. Kak. Nah ini yang pertama, kaki kukak. Habis itu kalau ini ku lagi. Ya. Ku. Kang. Nah ini tanwin ya di sini. Kanikakna. Ini pertama kaki kukang. Nanti misalnya di huruf lain juga sama. Kayak tadi kok, kopi, ku, kok, ya. Ba aturan. Ba. Ini ba aturan, bukan kak. Ba. Nah, habis itu kedua kukang masuk ka. Kani kak. Kak. Nah. Kanikak, nah ini tulisannya jelas kan Pak ya? Iya. Nggak bisa dibaca ntar. Habis itu yang terakhir ini, yang mungkin pada bingung ya, mina. Nah habis itu minal, munya masih sama, tapi huruf k-nya ini yang berubah-ubah ntar. Ada ko, ada ba, ada ja, minal. Mukni ya. Mukni ini sukun. Maki kang maki kang kanika. Jadi seperti ini. Agak susah ya sebenarnya Pak. Kelihatan nggak? Wah, di foto ya. Atau nanti Anda tulis juga di grup ya Pak, pakai bahasa Arab itunya, bahasa Arabnya di grup, insya Allah Anda tuliskan, biar nanti bisa dipraktekkan langsung di grup. Kan ada grupnya langsung ya. Nanti bisa, tinggal pokoknya huruf yang K ini diubah-ubah. Kalau huruf mim, ba, dan lain-lainnya itu jangan diubah. Tinggal nanti kita prakteknya aja bagaimana. Kita coba lagi ya Pak untuk huruf kaf ini. Tadi udah pada bagus. Nah, kaki kukak, kaki buku bak. Ini ba ya. Bak, ku kang kanikak. Nah itu sama. Minal mukni maki kang kanika. Nah, habis itu kan diubah mabi ba misalnya, maji ja, mati ta. Nah itu macam-macam. Kamnya jangan. Iya. Kalau mim dan lain-lainnya panjang pendeknya itu sama semua. Bak. Oke.
Kita coba lagi Bapak-bapak. Silakan difokuskan lagi. Kaki kubak, kaki kubak, ku kanikak na, bukan kanikakna, minal mukni maki kanika. minal mukni ikan kanika. Nah, jadi seperti itu nanti kita coba terus, Bapak. Nanti Anda juga kirim di grup ya, insya Allah untuk bagaimana cara merubahnya atau kalimatnya udah diharokatin, insya Allah lebih jelas nanti untuk di grup. Nah, jadi seperti itu untuk huruf kaf. Kebanyakan juga ketika orang salah membacanya antara anginnya itu terlalu banyak. Misalnya kaki kubak, bak. Nah itu banyak banget anginnya ya, bak. Nah itu terlalu banyak, nggak boleh banyak-banyak. Atau dia kalau sukun itu malah ada yang mantulin, bak, bak, bak. Iya. Jadi seperti qaf. Jadi jangan sampai ketika membacanya itu keliru ya Pak antara qaf dan kaf, karena itu berbeda ya. Untuk seperti yang dijelaskan, qaf itu paling belakang, di paling belakang. Maju dikit itu ada huruf kaf. Jangan sampai kita membaca huruf qaf itu menjadi kaf ya. Biasanya itu paling jelas atau paling sering keliru. Kalau misalnya ko, ya ko ya. Tapi kalau paling keliru itu misalnya harokatnya antara dhammah yang u atau kasroh i ya. Karena sama-sama ku sama ki sama ki, ku sama ku ya. Karena itu juga merubah makna ya Pak. Untuk misalnya ketika kita keliru, misalnya di surat Al-Ikhlas, kita taruh di surat Al-Ikhlas di kalimat qul. Nah, kalau orang nggak tahu bacanya biasa aja ya, kul sama aja ya, ku atau ko, nggak jelas, jadi nggak diperjelas. Jadi bacanya misalnya pakai kaf, kul. Ada hama sedikit, langsung ketahuan. Kalau ada angin sedikit ya, kul. Nah itu langsung ketahuan berarti huruf kaf yang dia pakai, bukan huruf qaf. Kalau huruf qaf nggak ada hamesnya. Kul. Nah, itu artinya berubah ya Pak. Dari misalnya kul itu artinya adalah katakanlah. Nah berubah jadi kul. Kul itu makanlah ya. Dalam bahasa artinya kul itu akala yakulu kul, yaitu makanlah. Wallahu ahad, makanlah ya Allah yang Maha Esa. Nah, terus katakanlah jadi makanlah. Nah itu jadi kelirunya jauh banget. Jangan sampai kita keliru antara huruf qaf dan huruf ka ya, kaf. Nah untuk cara membedakannya seperti yang dijelaskan tadi, dibacanya itu tebal. Mulut ini seperti penuh. Qul, ku, qi. Mulutnya seperti penuh kayak ada angin. Qi. Jangan ki. Kalau ini hames ya. Ada angin sedikit, bukan penuh. Nah, jadi seperti itu untuk pengucapan atau bagian dari aqsa al-lisan atau lidah paling belakang ya. Lidah paling belakang ini ada dua huruf tadi, yang paling belakang adalah qaf, maju dikit kaf. Nah, jadi sampai sini ada pertanyaan Pak sebelum Anda lanjut ke bagian tengah? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita langsung lanjut ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini, di bagian tengah lidah ada huruf ja, jim ya, atau dan ya dan sya ya. Kalau misalnya kita singkat bisa menjadi jaish. Nah itu kita singkat. Kalau kita sebenarnya di dalam ilmu tajwid itu banyak singkatan-singkatan ya. Nanti misalnya kalau misalnya qalqalah yang biasa kita dengar itu kalau di Indonesia baja atau baju di toko. Nah itu banyak singkatan-singkatannya. Nanti bisa kita praktekkan langsung. Nah kalau misalnya dalam huruf yang bagian lidah tengah ini adalah jaish, ja, ya,
Jais, ja ya, ja, jim, ya dan shin. Nah, bagaimana cara pengucapannya untuk jim, ya dan shin ini? Nah, ketika membacanya, lidah ini bagian tengah, ini bagian paling belakang tadi, ini ujung. Nah, ini tengah itu menempel ke langit-langit ya. Naik, dia naik ke atas. Ja. Jadi naik ke langit-langit yang tengahnya ini. Ja. 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 Terus ya juga, ini langit-langit naik yang tengahnya. Ya. 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 Ujung lidah kita nggak perlu bergerak. Ujung lidah kita biasa aja di posisi tempatnya, nggak perlu kemana-mana. Jadi tengahnya aja yang naik. Ja. Ja naik ke atas ke langit-langit, ini langit-langit, ini lidah. Turun di bawah ujungnya. Ja naik belakangnya, tengahnya. Ja. Ja. Punggungnya ini naik. Ja naik ke atas, naik ja. Terus ya. 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 Terus yang terakhir sya ya, sya juga naik tengah-tengahnya sya. Nah, jangan sampai lidah ini ikut bergerak ya Pak. Maksudnya bagian depan ini bergerak, ikut kemana-mana. Akan tetapi pertahankan posisinya di bawah. Habis itu bagian tengah aja yang naik. Ja, ya, sya. Nah, jadi seperti itu untuk bagian tengah lidah. Nah, yang keliru ketika orang-orang membaca ya, atau orang Indonesia yang sering keliru ketika membaca huruf jim. Jim ini lidahnya kalau keliru berubah pengucapannya. Kalau misalnya lidahnya ini naik sampai ke gigi misalnya, ke atas gigi ya. Jadi ja, ja, ja. Nah, misalnya lidah, ini gigi kita bagian depan, ini lidah, yang aturan cuma belakangnya dong yang naik, ini gigi kita ujung gigi, dia naik ke sini. Jadi ja, ja, ikutan naik, ja. Nah, jadi jangan sampai ujung lidah ini ikut bergerak ya Pak. Kalau dia ikut bergerak, misalnya kita taruh aja nih, ujung lidah kita ini, ujungnya taruh di gigi atas atau di langit atas, berubah gitu langsung. Ja, 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 ja. Lebih kayak malah ke C ya, antara C atau ja, nggak jelas jadinya. Ja, ja. Maka jangan sampai lidah ini bergerak. Maksudnya ujungnya ya, ujungnya jangan sampai bergerak. Jadi bagian tengahnya aja yang bergerak. Yang ujungnya, ya, yang ujungnya diem di bawah. Jadi naik dia, melengkung ke atas, ke punggung, ke langit mulut. Gini, naik, nempel. Ja, ya, sya. Ja, ji, ju. Kalau dia bergerak berubah langsung. Ja, ya, sya, sya, sya. Coba aja kalau misalnya lidah kita ini kita tempel semua di langit, itu berubah. Ja, ya, sya. Jadi jangan sampai semuanya itu ditempelin ke langit tapi tengahnya aja, lidah bagian depan tetap di posisinya. Baik, kita coba praktekkan, kita masukkan ke kalimat. Nah, ini dari ja dulu ya. Dan ja ini termasuk huruf-huruf qalqalah, maka dipantulkan ketika dia sukun. Nah, kita coba jaji jubaj. Jaji jubaj. Juja jani jajna. Juja jani jajna. Minal mujni majijan janija. Minal mujni majijan janija. Jadi seperti itu ya Pak untuk huruf ja. Jangan juga kalau misalnya udah benar, lidahnya udah benar, tapi jangan anginnya itu dilebih-lebihkan. Ja, ja, ja. Iya, ini udah benar, lidahnya udah benar, tapi lidahnya anginnya itu lewat batas ya, berlebihan. Jadi ja, ja, gitu kan, ja, ja. Nah itu jadi kurang ya, karena karakternya bukan seperti itu. Jadi dia sedikit aja angin keluar, ja, ja, ringan, ja, ja, ji, ju, ju, ya. Nah, jadi sekarang kita masuk.
Masuk ya ke huruf sya, kita masukin kalimat ke huruf sya. Sya karakternya adalah dia tafasyi ya, mulut ini kayak keisi ya, sya. Nah, jadi keisi sya. Nah, jangan sampai dia malah menjadi huruf sa, karena ada beberapa orang juga yang membaca sa sama sya itu sama. Nah, ada juga yang membaca so itu jadi sho. Nah, ini juga nanti kita pelajarin huruf so ya. Nah, sekarang huruf sya dulu kita masukin kalimat syashi shubash. Shushan shani shashna. Minal musni mashisha shanisha. Nah, ini juga tadi disebut ngelihat ya Pak. Untuk kekeliruan juga ketika mengucapkan huruf sya itu adalah seperti yang Anda jelaskan di sebelumnya. Ketika huruf itu mempunyai tempat keluar cuma satu. Jadi kalau misalnya satu tempat itu keluar, tempat lain nggak ikutan pasti. Kecuali ada huruf nun dan mim, nah itu berbeda. Cuma pengecualian dua itu, sisanya semuanya satu tempat keluar. Nah, ini kita udah tahu huruf sya ini tadi di mana, Pak? Di bagian mana? Tengah lidah ya. Oleh karena itu, jangan sampai bibir kita itu ikutan. Ya, bibir kita ikutan. Bibir kita ini iya, sya ya, sya. Biar kata jelas sya, enggak ya. Nah, kalau misalnya seperti itu berarti bibir kita ini masuk ke makhrajnya. Sedangkan yang Anda jelaskan tadi, kalau satu huruf itu cuma punya satu tempat keluar, enggak banyak. Kalau misalnya ada dua tempat keluar tadi sya. Nah, itu bibir ikut bergerak, berarti itu ada dua tempat keluar, masih keliru berarti ya. Jadi jangan sampai pengucapan huruf sya ini bibirnya ikut bergerak tapi cuma seperti bergerak huruf mat yang sebelumnya. Apabila fathah atau mat alif dia ke samping a, sya. Adapun kalau misalnya kasroh rahangnya turun shi. Kalau waw atau domah ya, kalau misalnya nanti ketemu huruf waw atau domah baru monyong nggak apa-apa. Misalnya shu atau ketemu huruf waw sukun, dia syanya berharokat fathah, syau. Nah, itu nggak apa-apa, monyong. Nah, tapi selain itu sya biasa, jangan sampai sya, enggak ya. Tetap sya. Mulut itu terbuka ya seperti biasa. Nah, sekarang kita masuk ke huruf ya. Ya, untuk masukin kalimatnya harus agak fokus ya Pak, nanti karena ada idgham ya. Idgham. Jadi agak masuk. Kita coba ya yubai. Nah, ini masuk ya. Yu yani yaina minal muyyimayan. Jangan masuk itu ya. Kepanjangan. Karena biasanya soalnya langsung sampai akhir gitu ya. Karena biasanya langsung ini soalnya. Kita coba yang keduanya. Yu yani yaina. Minal muyni mayiyaniya. Minal muyni agak ribet ya, ada juga karena emang jadi fokusnya di idghamnya ya Pak. Ketika tanwin bertemu dengan huruf ya maka dia masuk ya. Jangan sampai nanti ketika misalnya yu yan ya dibaca jadi yu yan, jadi izhar ya, menjadi jelas. Yu yan ya, yu yan atau bila gunah ya, yu yan yaniyaina. Yu yan yaniyaina. Itu keliru ya. Jadi kalau misalnya tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ya, maka dia masuk. Yu yai yani yai. Nah,
Jadi seperti itu untuk huruf ya. Nah, jadi seperti itu ya Pak. Sekarang di sini masih ada tepi lidah. Ada tepi lidah, habis itu ada ujung tepi lidah juga ada, dan nun, ro. Nah, kita lihat di sini. Nanti kita praktikkan di pertemuan berikutnya ya Pak. Seperti yang Ana jelaskan tadi di awal, kalau di akhir ini akan Ana coba untuk membaca satu-satu ya Pak. Untuk satu ayat aja nggak apa-apa. Jadi Ana prefer atau lebih memilih membaca di surat Al-Fatihah dulu ya Pak. Pembenaran di surat Al-Fatihah. Dan satu-satu agar yang lainnya menyimak, dan juga misalnya ada koreksi, nah itu bisa diambil faidahnya, atau bisa mengambil faidah dari bapak-bapak yang lain ketika ada koreksian, biar langsung bisa mengetahui bagaimana cara membacanya. Dan karena Al-Fatihah ini urgen ya Pak, karena dipakai terus ketika sholat, dan ya di sholat 5 waktu itu dipakai terus. Jadi kalau misalnya dia salah, ya agak fatal. Apalagi kalau misalnya berubah dari huruf-hurufnya. Maka dari itu kita coba di akhir ini kita coba untuk membaca dari ta'awudz ya Pak. Ta'awudz, basmalah, dan ayat pertama surat Al-Fatihah. Nah, akan contohkan dulu ya Pak untuk pertamanya, dan mungkin nanti satu-satu. Dan Ana juga di sini ingin mengenal juga ya nama-nama bapak-bapak di sini, karena Ana juga masih belum kenal. Jadi mungkin nanti menyebutkan namanya dulu, baru habis itu silahkan membaca ta'awudz, basmalah, dan Al-Fatihah. Ana contohkan dulu di awal di sini, mungkin bisa diperhatikan. Dan Ana juga akan mengoreksi itu sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Enggak, kalau misalnya ada sedikit yang belum kita pelajari, mungkin itu cuma sekilas saja ya, enggak terlalu Ana koreksi. Jadi misalnya Ana contohkan sekarang di Al-Fatihah yang kita sudah pelajari di sini adalah Al-Jawf. Al-Jawf itu terbuka ya. Kita mulai ya dari ta'awudz, nggak perlu diikutin, nanti cuma diperhatikan aja. Habis itu nanti kita mulai dari kanan ya Pak, dari kanan satu-satu, dari ta'awudz, basmalah, Al-Fatihah yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, coba silakan diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi seperti itu untuk cara membacanya ya. Sedikit biar ada gambaran sedikit, mungkin bisa diikuti. Coba kalau dari bapak-bapak, siapa Pak? Namanya Pak Rajab. Pak Rajab. Nah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. nah Pak, coba koreksi sedikit-sedikit ya Pak. Jadi ketika sudah kita pelajari tadi di huruf sya ya Pak. Nah, huruf sya. Sya ini tadi sudah dijelaskan, jangan sampai bibirnya itu bergerak ya Pak. Jadi usahakan coba sya. Ya, sya-nya jangan monyong tapi ya. Tadi karena ketika membaca syai, nah monyong ya. Syai, jangan sampai seperti itu Pak, tapi sya, coba sya. Coba. Ya, coba lagi Pak. Alhamdulillah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kan Pak, ketika membaca di ya ke ro, jangan ditasdid. Alhamdulillahi, langsung masuk. Hiro, jangan hirro. Coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bagus, masya Allah. Langsung bisa dipraktekkan ya. Nah, coba selanjutnya, Bapak siapa namanya? Rian. Nah, silakan. Sama masih dia di ta'awudz, basmalah, alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Oh, iya, Masya Allah, bagus ya. Bagus. Nah, nggak ada koreksi dari Bisa jadi imam. kan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Nah, bagus, Masya Allah. Untuk prakteknya yang tadi kita pelajari udah bagus. Cuma tadi ada sedikit ya Pak. Untuk ba ini jangan terlalu tebal. Hirobi, bi, biasa aja. Hirobi, bi. Karena kasroh ini sebenarnya harokatnya itu takik ya, tipis. Jadi jangan sampai hirobi, bi. Nah, biasanya kalau orang Jawa ya Pak, biasanya seperti itu. Ketika huruf ba ya seperti yang ba. Ya. Ya. Jelas. Bagus tapi kurang bagus ya. Nah, jadi nanti kita pelajari lagi karena kita belum masuk huruf ba ya Pak. Nanti itu cuma intermezzo aja buat gambaran aja nanti ketika baca huruf ba hirobi, bi, jangan bi. Nah, seperti itu. Nah, insyaallah. Baik. Pak, siapa namanya? Syukino. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mana koreksi yang udah pernah kita pelajari ya Pak? Di huruf H, H-nya tipis, jangan al-ha. Al-ha. Al-ha coba lagi. Ya, gitu. Coba dibaca Pak al-ha. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Alhamdulillah. Itu ha tebel itu. Tadi udah benar yang sebelumnya. Al-ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi ketika membaca H-nya itu jangan pakai H tebal ya Pak. Al-ha, tapi al-ha, nah, tipis ya. Jadi kita karena koreksi lebih fokusnya ke yang udah pernah kita pelajari dulu. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita baca yang sama, nambah lagi koreksinya ya Pak. Karena sudah kita pelajari misalnya huruf do, ntar habis itu huruf lam, bagaimana. Pak, siapa? Namanya siapa? Wawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, di huruf ain ya Pak. Huruf a. Coba a. Gak usah mangap ya. A. Iya itu bagus Pak ya. Nah, jadi ketika baca huruf A, jangan sampai kita buka mulut kita terlalu ini, habis itu terlalu lebar ya. A, nggak perlu ya. Jadi A. Nah, jadi kita di sini saling sama-sama belajar ya Pak, jadi nggak perlu malu. Jadi mungkin ada yang sudah bagus, ada yang masih kurang, tapi nggak apa-apa, insyaallah ya. Agar semakin bagus bacaannya. Selanjutnya silakan Pak. Siapa namanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, udah bagus. Mungkin sedikit koreksi dari Ana Pak untuk ketika membaca ta'awud ya. Ketika membaca ta'awud itu kadang-kadang orang ada yang namanya ini nama istilah ya Pak. Kalau misal dalam membaca Al-Qur'an itu namanya ikhtilas. Ikhtilas itu membaca harokat dengan cepat. Jadi kayak mencuri harokatnya tanpa mengeluarkan huruf itu sesuai dengan haknya. A
Nah, habis itu pindah ke u. Jangan sampai au. Nah, itu A-nya kurang jelas, habis itu dia langsung ikhtilas namanya. Au. Jadi usahakan ketika a dulu, coba Pak. Iya, bisa itu ya Pak. Jadi jangan sampai kita namanya ikhtilas ketika membaca harokat dengan cepat. Nah, di belakang siapa namanya Pak? Jimmy Ustaz. Jimmy. Coba diulang Pak. Gak usah menap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ha tipis. Ha di tengah. Ha al ada seperti kayak desis di sini. Ha ya harus latihan lagi ya. Ya lanjut Pak. Nah, nanti mungkin Anda juga cari ya Pak bagaimana, karena Anda mungkin terbiasanya ha ya, karena mungkin iya orang-orang nggak tahu juga ya cara bacanya gimana. Intinya dia di tengah, habis itu Jakarta Pak. jadi kan orang Indonesia ini keseringannya nggak ada ya membedain H tipis sama H, sama aja H semua. Nah jadi emang mungkin nanti Anda cari lagi caranya, nanti kalau udah ketemu Anda mungkin kabarkan di grup atau mungkin di pertemuan berikutnya bagaimana cara membaca H tipis ya Pak. H tipis, H. Kalau untuk makhrajnya di tengah, di bawah. Ini kan bawah H. Nah ini naik H. Dan biasakan ketika membaca itu ke samping ya Pak, bukan ke bawah. Bukan A tapi A. Kayak senyum. Iya, coba A. Nah. Ya, tafadhol. Ya, saya Gatot. Namanya siapa? Gatot. Gatot ya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi yang harus diperbaiki ya mungkin Pak, mungkin bisa dicatat ya. Biar agar apa namanya diingat-ingat terus. Di huruf sa, coba sa Pak. Sa. Ya, sa kita emang belum masuk sih harokatnya ya. Maksudnya belum masuk ke makhrajnya, tapi nggak apa-apa, sedikit intermezzo aja. Kalau sya tadi kan kita jelaskan belakang lidah ya. Belakang lidah, tengah lidah itu naik. Kalau sa itu lidah di bawah semua, jangan ada yang naik. Coba. Sa. Coba dulu. Itu jangan dikasih y. Kalau misalnya di Indonesia sa. Nah, ya nanti kita latihan lagi ya Pak. Kita kasih waktu yang lainnya. Jadi untuk di huruf sa sama huruf ain. Nah, huruf ain ya, A-nya. Baik, siapa namanya? Samsir, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba bismillah lagi Pak, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi sa-nya juga ya Pak. Nanti kita pelajari di pertemuan depan insyaallah, sekaligus belajar ini karena koreksinya yang udah kita pelajari dulu ya Pak. Kalau misalnya koreksi semua dari awal sampai akhir secara detail, takutnya waktu nggak cukup bentar ya. Jadi sedikit-sedikit dulu ya Pak. Untuk rusaknya nanti kita pelajari lagi Pak, rusak. Sama ya, sama Pak Gatot juga. Baik, tafadhol Pak. Siapa namanya? Hafid. Hafid. Iya. Nah, dari Pak Hafid, tafadhol.
أعوذ بالله من الشيطان Coba diulang. الرجيم Minas من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Oh ya, Masya Allah, bagus ya bacaannya. Cuma mungkin sedikit tips ya Pak ketika membaca dari anak. Jadi ketika membaca itu usahakan mulutnya terbukanya itu ke samping ya Pak. Iya, seperti tersenyum. Jangan ke bawah. A-nya ke bawah. Tapi ke samping. Jadi seperti itu ketika membaca Fathah. Tapi Masya Allah, Pak Hafid. Berikutnya siapa? Agung. Masya Allah. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Coba di Bismillahnya Pak ulang. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Nah, sudah bagus Pak. Cuma tadi mungkin di awal sedikit ya, masih kurang tipis di ha-nya. Nah, ha-nya ini harus ditipisin ya. Al-ha di bagian tengah. Al-ha. Jadi nanti kita selalu dipakai ya, itu antara ha tipis, ha tebal dan ha tipis. Nah, itu selalu istilahnya gitu kalau bahasa Indonesianya. Ha tebal, ha tipis. Berikutnya siapa namanya? Bapak Bono. Nah, Pak Mono, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sudah bagus ya Pak bacaannya, tapi ketukar. Iya. Ketukar maksud Anda tadi di a'udzubillahi itu sya. Ya, sya-nya tadi dibaca sa ya. Sa minas saito. Bisnya tadi malah pakai sya. Bish, ya, bish. Padahal harusnya pakai sa. Tapi nanti tinggal ditukar aja ya Pak. Berarti sudah bisa, tinggal dicoba aja lagi nanti berarti ya. Untuk sya-nya minas sya. Coba minas sya. Nah, itu bis tipis bis ya, sudah bagus insyaallah. Nah, akhirnya berikutnya siapa namanya? Hendra. Insyaallah. Sya. Nah, minas syai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tipis ha. Nah, Masya Allah. Jadi tinggal dilatih aja ya. Ada yang kurang tipis tadi. iya, tadi kurang tipis yang pertama. Di bagian tengah pokoknya kalau misalnya kita tahu bagian paling bawah hanya bagaimana, itu bagian atasnya dikit. Berikutnya siapa namanya? Farhan. Nah, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A-nya seperti ditekan. Jadi ada koreksi yang itu dulu ya Pak untuk tadi ketika membaca ha-nya tipis, jangan sampai alhamdulillah, tapi alhamdulillah tipis ya tengah. Habis itu ain kita udah pelajari bahwa dia di tengah, jangan sampai keliru.
Jadi seperti biasa, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada tekan sedikit ya. Seperti pita suara ini tertekan di bagian tengah. Alamin. Dan huruf to tadi. Bismillah minasyaitonirrajim. Bismillah. Ini mana ya? Tadi ada sedikit anak ingat tapi lupa sekarang. Tadi anak sempat ingat iya, tapi lupa sekarang. Nah, nggak apa-apa. Untuk itu dulu ya Pak, untuk H-nya sama huruf Ain-nya. H sama Ain dibiasakan aja, tinggal pembiasaan aja Pak. Berikutnya mana Pak? Dengan Aris. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bagus Pak. Kalau mungkin sedikit intermezzo ya, karena yang sudah kita pelajari bagus. Nah, ini untuk huruf to ya, huruf to. Minasyaiton. Nah, itu jangan sampai bibir itu manyun ya. Seperti huruf sya, tadi yang Anda bilang sya, jangan. Jangan karena to ini huruf tebal, jadi biar kelihatan tebal itu dimanyunin. To. Nggak perlu ya. Jadi to. Bibir seperti biasa, kecuali kalau misalnya hurufnya doma, tu. Tapi selain itu po, ti. Nah, berikutnya Pak, siapa namanya Pak? Ci. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A-nya tinggal A-nya aja ya Pak. Untuk huruf H-nya tadi pertama sempat keliru, tetapi sudah bisa ya, alhamdulillah. Ternyata bisa. Tinggal huruf A-nya aja nanti dilatih. A seperti yang ditekan sini. Ain. Berikutnya siapa? Pak Ismail. A-nya yang jelas Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya tipis. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sudah bagus Pak. Tinggal di H-nya aja ditipisin lagi ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya jangan sampai rohim seperti biasa. Nah, ini rohi, ada ha. Terus untuk di awalnya tadi di huruf hamzahnya ya Pak, jangan. Nah, ini biasanya yang Anda jelaskan tadi di awal ikhtilas. A'udzubillahi min. Nah, itu biasanya kalau misalnya kita dengar ya. A'udzubillahi usahakan ketika bacanya A-nya jelas. A baru pindah ke a'u. Nah, itu. Berikutnya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zu Pak, coba. Zu. Nah, ini nanti kita pelajari lagi ya, tapi yang ingatkan aja. Ya, jangan sampai jadi du. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Masya Allah, bagus. Tinggal di huruf da tadi ya Pak. Da-nya aja. Nanti kita belum pelajari di huruf da ini bagaimana pengucapannya. Jangan sampai huruf da ini menjadi da ya. A'udzu. Jadi kurang, da-nya kurang. Nanti ada caranya di sini nanti insyaallah mungkin pertemuan depan kalau misalnya kita sampai ke babnya atau ke bagiannya nanti kita pelajari di situ. Nah, kita apa siapa namanya? Saludin. Baik, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sudah bagus. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak, Pak Hamid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Masya Allah, bagus Pak. Iya, yang salahnya. Berikutnya Pak. Bagi buku ya. Jangan kayak A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Roh. Bismillah. Bisanya tadi yang benar udah benar. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua juga tipis. Rohim. Rahim. Tipis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tinggal latihan aja. Udah bisa sebenarnya, Masya Allah. Mantri Pak. sebelah dokter. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tadi mungkin di du-nya juga sama ya Pak, di du-nya tadi sedikit ke ju jadinya. Du. Jadi nanti kita pelajari lagi huruf za ya, karena tadi mungkin ada beberapa juga yang za ini masih agak keliru. Dan huruf yang belum kita pelajari apa tadi ya? Za aja ya mungkin ya. Di huruf za-nya insyaallah nanti kita latih lagi ketika sudah dapat di makhrajnya. Baik, Aris silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Coba diulang minasyaitani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi tadi yang pertama itu ja-nya terlalu ditekan. Alhamdulillahminasyaitonirrajim. Nah, jadi huruf tadi yang di tengah lidah itu ja, ya, sya. Itu keluarnya itu ringan. Jangan sampai syiddah ya, ditekan. Ji-nya itu terlalu tertekan. Ji. Karena dia aslinya dia ringan aja. Apalagi kalau misalnya harokatnya kasroh biasa takik ya. Jim ngalir seperti gitu. Nah, jadi itu udah bagus sisanya, Masya Allah. Nah, alhamdulillah semuanya sudah membaca ya. Untuk pertemuan pada malam hari ini kita cuma mengambil di bagian alisan, yaitu di bagian paling belakang dan bagian tengah ya Pak, bagian tengah. Untuk nanti di pertemuan berikutnya kita akan mengambil bagian pinggir. Nah, bagian pinggir tepi lidah ya. Kalau saya tepi lidah dan bagian ujung lidah ini banyak variasinya ya Pak, dari nanti ke atas, ke bawah, nempel ke ujung, nempel ke pangkal. Nah itu nanti panjang variasinya. Jadi mungkin sedikit itu ya Pak untuk pertemuan pada hari ini. Apakah ada pertanyaan Bapak-Bapak? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya tanyakan adalah ditekankan pada mimnya atau h-nya? Ditekankan tipis. Iya. Kan itu tipis Untuk mimnya itu gimana? Mimnya seperti biasa, yaitu mulutnya tertutup. Nah yang ditekan itu tipis ya, maksudnya apa? Yang ditipiskan adalah di huruf H.
Al-ha. Alhamdulillah. Nah, al-ha. Habis itu bibirnya ditutup. Alham. Ham. Karena mim ini termasuk dari huruf-huruf yang keluar dari bibir. Nanti kita pelajari. Nah, jadi nanti kita pelajari di huruf syafatain namanya. Dua bibir apa aja. Ada lagi pertanyaan Bapak-bapak? Mungkin. Nah, Yang tahu tadi syaitan atau syaitan? sya. Syaitan. Sya-nya dibaca dulu, baru habis itu masuk ke huruf ya. Sya masuk ke ya sukun. Syai. Syai. Kalau ada bacaan syai itu Ya, sya, jangan sya ya. Syai, jangan seperti itu. Tetapi membacanya ditunaikan dulu sya-nya. Sya masuk ke ya sukun. Syai. Jangan sya-nya ini terpotong. Syai atau syai ya. Jangan sampai terpotong, tapi harus ditunaikan sya-nya. Syai. Ada lagi pertanyaan Bapak? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin itu ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Insyaallah nanti kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya di pekan depan. Insyaallah disiapkan lagi apa, dan anak juga nanti akan menulis di grup. Bagaimana penulisan ini? Karena mungkin di sini bukan tulisnya kurang jelas atau yang sebelah sini nggak kelihatan ya Pak. Bagaimana? Nanti mungkin bisa dilihat di grup. Anak harokatin juga bagaimana cara membacanya. Dan untuk tadi koreksinya ya, anak-anak koreksi. Jadi wajar ya Pak ketika misalnya ada kesalahan itu dikoreksi. Jangan sampai ketika dikoreksi itu kita nggak berkembang. Jadi anak minta kita selalu berkembang, selalu semakin bagus bacaannya, dan juga nggak perlu minder ya Pak. Nggak perlu minder karena kita di sini semuanya belajar. Di sini semuanya belajar agar menjadi lebih baik. Nggak ada di sini yang terbaik, nggak ada yang terbagus. Tetapi kita di sini sama-sama menjadi lebih baik, karena juga di sini belajar untuk bagaimana cara anak mentransfer ilmu ya Pak. Mentransfer ilmu ke bapak-bapak di sini agar bisa dicerna dengan baik. Dan Anda juga harapan besar Anda agar bapak-bapak di sini bisa membaca sesuai dengan benar. Nah, jadi itu harapan besar Anda. Nah, jadi kita cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.